3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat pada kita sekalian, terutama nikmat sehat dan nikmat iman. Sehingga sampai hari ini kita tetap konsisten untuk melaksanakan ketaatan pada Allah. Seperti yang kita praktekkan pada pagi hari ini, kita awali kehidupan kita dengan melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita kepada iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kehidupan ini sesuai dengan amanah, sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita maklum bahwa hari-hari ini kita sudah memasuki saat-saat bulan-bulan politik pemilu tahun 2024, khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden semakin hangat dan dinamis. Suasana saling promosi, kritik, dan bersaing tampak mengemuka secara terbuka di panggung politik. Lebih-lebih bagi para pendukung kontestan, mulai saling kritik terbuka, khususnya melalui media sosial. Jamaah subuh rahimakumullah, kontestasi politik dimanapun memang selalu ada dinamika, ketegangan, dan konflik. Diharapkan semuanya tetap terukur dan terkendali agar tidak mengarah pada konflik terbuka yang membawa perpecahan di tubuh bangsa. Keadaban, moral, etika, dan nilai luhur berbangsa bernegara tetap terjaga dan menjadi bingkai penting dalam menghadirkan kontestasi demokrasi yang bermartabat. Bersama dengan itu, diharapkan kontestasi politik berlangsung secara adil dan objektif, layaknya pertandingan olahraga yang selalu menjunjung tinggi fair play. Masing-masing pihak mengikuti aturan dan koridor pemilu yang berlaku, sehingga berjalan tertib
dan taat asas. Tidak ada kecurangan, kelicikan, akal-akalan, dan penyalahgunaan apapun yang muaranya mencederai demokrasi yang substantif. Tidak ada penyalahgunaan konstitusi, aturan, dan sistem yang selama ini menjadi kekhawatiran publik. Jamaah subuh rahimakumullah, para pejabat negara dari puncak sampai bawah di institusi pemerintahan, apapun tidak menggunakan kekuasaan dan seluruh instrumennya untuk memenangkan salah satu calon dan menyisihkan calon lainnya. Bersikaplah netral, profesional, objektif, dan adil untuk semua calon agar kontestasi berjalan fair dan tidak tercederai. Termasuk mulai dari kementerian, TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, KPU, Bawaslu, dan institusi lainnya seharusnya betul-betul menjalankan tugasnya di atas konstitusi serta tidak menyalahgunakan kewenangan demi memenangkan pasangan calon tertentu serta menghambat calon lainnya. Sungguh akan menimbulkan pelaksanaan pemilu menjadi tidak luber dan jurdil, bermartabat dan berkeadaban manakala terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu di tahun 2024 yang akan datang. Sebaliknya, jika terjadi penyimpangan akan menimbulkan kondisi pemilu yang buruk dan tidak tertutup mengundang keresahan dan kemarahan publik yang luas. Jamaah subuh rahimakumullah, pemerintahan dengan seluruh institusinya milik negara dan rakyat, bukan milik penguasa atau pejabat yang berkuasa di seluruh level. Demikian halnya pemilu, baik untuk pilpres maupun calon anggota legislatif, adalah instrumen demokrasi milik semua dan untuk semua. Sekali disalahgunakan, maka akan menimbulkan pro dan kontra, menimbulkan konflik kepentingan yang keras di tubuh bangsa dan negara. Seluruh pihak harus menjaganya secara bertanggung jawab dengan jiwa kenegarawanan yang tinggi. Para anggota komisioner KPU dan Bawaslu pun harus tegak lurus menjaga pelaksanaan pemilu agar sepenuhnya fair play. Jamaah subuh rahimakumullah, para kontestan, tim pemenangan, partai politik, lembaga-lembaga politik, dan organisasi-organisasi sosial kebangsaan juga diharapkan menjaga sistem dan suasana pemilu tahun 2024 berjalan sebagaimana mestinya. Lembaga-lembaga survei dan quick count juga diharapkan jiwa objektivitas dan pertanggungjawaban etika yang tinggi dalam menjalankan profesinya, serta tidak partisan dan berbuat kebohongan dalam bentuk apapun. Sungguh akan menjadi pengkhianatan ilmiah dan melanggar moral politik manakala menyalahgunakan profesi kelembagaannya untuk kepentingan kontestan tertentu. Semua harus menjaga aturan,
etika, dan martabat politik kebangsaan yang luhur. Bertindaklah terhormat demi tegaknya demokrasi dan fair, benar dan bermartabat. Pemilu tahun 2024 merupakan pertaruhan politik yang krusial bagi bangsa Indonesia. Karenanya jangan dicederai, disalahgunakan, dan dikhianati oleh siapapun dan pihak manapun. Pertanggungjawaban semuanya bukan hanya kepada rakyat dan negara, lebih jauh lagi sebagai insan yang beriman pada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Rakyat dan institusi bisa dikelabui dan disiasati, tetapi Tuhan yang Maha Esa selalu mengawasi dengan kekuasaannya yang absolut. Jamaah subuh rahimakumullah, kita sebagai warga persyarikatan sudah selayaknya bisa mengambil peran aktif di dalam pelaksanaan kontestasi pemilu yang akan datang. Mari kita gunakan hak-hak yang kita miliki untuk ambil bagian, berperan aktif, melaksanakan pemilu yang fair, yang jujur, langsung, umum, bebas, dan aktif. Sehingga kita bisa menjadi contoh dan ke depan bangsa Indonesia bisa menghasilkan pemimpin yang bisa membawa bangsa Indonesia menuju Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Makmur berkeadilan dan adil berkemakmuran. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Nasrum minal fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.